Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Ayu Sore. Bersama saya Aprilia Putri dan rekan saya Stefani Patricia yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Stefani, ada berita apa sore hari ini? Ya, April dan juga pemirsa, ini sore hari ini akan diawali dengan informasi ratusan warga yang berunjuk rasa menolak penerapan PPKM darurat di Bandung, Jawa Barat. Mereka menilai penerapan PPKM tidak berdampak pada penurunan COVID-19. Dengan berjalan kaki, massa yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, dan ojek online, serta pedagang berunjuk rasa menolak PPKM darurat di Balai Kota Bandung. Massa meneriakan tolak PPKM darurat karena dianggap tidak berdampak pada pengendalian COVID-19 dan justru menyengsarakan masyarakat. Para demonstran mengungkapkan PPKM telah merampas hak hidup masyarakat dan mematikan perekonomian warga. Polisi menangkap 2 pelaku tawuran di Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Tawuran antar pemuda tersebut juga menyebabkan kerusakan sejumlah warung makan dan toko kelontong milik warga. Polisi menangkap sejumlah pelaku tawuran di Jalan Menteng Wadas, Kelurahan Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan. Pelaku berasal dari RW 11 dan RW 02. Petugas juga akan bertemu dengan tokoh dari kedua RW untuk meredam bentrokan. Saat ini situasi sudah terkendali. Sekarang tinggal kita mencari beberapa pelaku atau biang kerok dari tawuran tersebut. Dan saat ini kita sudah melakukan atau mengamankan 2 terduga pelaku. Tawuran terjadi ketiga kalinya sejak Senin dan Selasa dini hari lalu. Warga merasa resah dengan aksi tawuran ini karena peserta menggunakan senjata tajam dan bom molotov. Tak hanya itu, sejumlah warung makan dan toko kelontong milik warga turut menjadi sasaran pengerusakan. Tiba-tiba ada langsung bentrokan, saya masih jualan, masih melayani, terus terjadi bentrokan, terus langsung terjadi kayak gini. Ada kerugian nggak, Bang? Kalau kerugian jelas dari material saya yang pada hancur nih. Meski saat ini suasana telah kondusif, petugas terus melakukan pengamanan agar tawuran tidak terulang. Petugas juga masih mencari para pelaku tawuran lainnya. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Tawuran antar pemuda di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan terjadi 3 kali berturut-turut dalam waktu berdekatan. Bentrokan bahkan terjadi di malam Idul Adha. Pada hari Senin dini hari, aksi saling serang antar 2 kelompok pemuda dari 2 RW berbeda terjadi jelang salat subuh. Mereka membawa senjata tajam dan benda tumpul saat tawuran. Diduga tawuran hanya dipicu saling ejek di media sosial. Bakar! Sini dong, bakar! Jempol, bakar! Tawuran berlanjut pada Selasa dini hari dan kembali terjadi pada Selasa sore. Dalam video yang beredar di media sosial, aksi tawuran juga sempat diwarnai pembakaran bangunan milik warga setempat. Warga merasa resah dengan aksi tawuran yang terus terjadi, terlebih tidak sedikit usaha milik warga yang ikut menjadi sasaran pengerusakan. Warga berharap polisi bisa segera menangkap pelaku tawuran. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca tawuran di Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, sudah ada rekan kami, Angelika Devagam di lokasi. Angel, seperti apa suasana di lokasi yang sebelumnya sempat terjadi tawuran? Ya, Stefani, pasca aksi tawuran tepat di Hari Raya Idul Fitri sore kemarin, beginilah situasi di Jalan Menteng Wadas, Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan. Tampak aktivitas warga sudah kembali normal dan juga situasi sudah terkendali dan juga kondusif begitu. Namun dari informasi yang kami peroleh dari warga sekitar pun ada
warga yang masih trauma begitu, sehingga ada warga yang punya usaha kecil ini terpaksa harus tutup lebih awal karena merasa trauma dan takut juga ada kejadian serupa seperti sore kemarin. Bahkan juga ada usaha pangkas rambut milik warga yang turut serta menjadi korban aksi vandalisme dari para pemuda RW 11 dan RW 02 sehingga tidak bisa beroperasi secara normal lagi. Kemudian saya juga ajak Anda untuk melihat sejumlah usaha milik warga yang turut juga menjadi korban dari aksi vandalisme para pemuda yang melakukan aksi tawuran. Ada beberapa jualan dari atau dagangan dari para pemilik atau pedagang ini yang turut dijarah sehingga warga harus kembali berupaya lagi untuk meningkatkan dagangannya seperti itu. Dan juga pada aksi tawuran kemarin sejumlah warga terpaksa harus meninggalkan lokasi ini dengan lebih awal gitu karena ada beberapa dagangan atau toko kelontong milik warga yang memang mereka berusaha mencari nafkahnya dari sini di hari-harinya. Namun karena adanya aksi tawuran kemarin terpaksa harus tutup lebih cepat begitu. Dan saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu saksi yang melihat aksi tawuran itu pada sore kemarin. Selamat sore Pak Nova. Selamat sore. Pak Nova, mungkin bisa diceritakan bagaimana kemarin aksi tawuran pada sore yang lalu? Oh, kejadiannya begitu cepat ya. Kebetulan saya lagi beres-beres di sekitar konter karena kaca etalase dalamnya itu pecah ya akibat tawuran sebelumnya. Tiba-tiba di sini langsung ada penyerangan dari kedua sisi. Ya udah, batu berterbangan, ada petasan juga. Ya begitu. Dari informasi yang Bapak peroleh dari warga yang juga rekan yang pemilik toko kelontong juga, bagaimana Pak kerugian, atau mungkin Bapak yang juga pemilik toko kelontong, adakah kerugian yang dialami Bapak dan rekan-rekan? Kalau kerugian sendiri saya nggak tahu pasti ya. Paling sementara itu cuma sekedar rusak-rusak kacanya karena diobrak-abrik atau gimana. Ya tawuran itu berlangsung cepat Kak. Bapak mendengar informasi juga apakah ada korban akibat tawuran kemarin Pak? Korbannya cuma satu ya kayaknya. Pedagang yang di sebelah sana itu kena luka bacok. Nah, dan dagangannya itu porak-poranda. Lalu apa yang Bapak harapkan pasca kejadian aksi vandalisme tawuran kemarin Pak? Semoga nggak kejadian lagi lah tawuran kayak gini. Udah cukup meresahkan ya. Bikin takut masyarakat, buat yang lalu lalang juga jadi susah. Seperti itu aja. Pak Nova, terima kasih atas waktunya. Ya, Stephanie dan juga pemirsa, dengan kondisi yang kembali kondusif ini juga, kami juga melihat sejumlah aparat kepolisian setempat juga turut serta mengamankan di Jalan Menteng Wadas, Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan ini yang khususnya menjadi lokasi tawuran kemarin. Dan kini pun Polres Metro Jakarta Selatan tengah mendalami kasus tawuran ini. Stephanie. Ya, Angelica, apakah ada informasi dari warga sekitar ataupun yang menjadi korban apa sebenarnya pemicu tawuran yang berulang kali terjadi ini? Ya, untuk info atau dugaan terjadinya aksi tawuran kemarin ini juga dipicu karena adanya saling ejek di media sosial dan juga adanya ledakan petasan begitu dari informasi yang kami peroleh sehingga memicu terjadinya tawuran antar warga ini. Stephanie. Baik, terima kasih Angelica Devagam melaporkan langsung dari kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, tawuran masih menjadi momok bagi warga, terutama yang berada di sekitar lokasi tawuran. Sosiolog menyebut tawuran bisa terjadi akibat adanya provokator dan sebagai ajang untuk menunjukkan identitas kelompok. Tawuran masih menjadi momok bagi siapa saja, terutama bagi warga yang berada di sekitar lokasi tawuran. Penyebab tawuran pun beragam, seperti yang terjadi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Dua kelompok pelajar saling serang dengan menggunakan senjata tajam dan petasan hanya karena saling ejek di media sosial. Selain menimbulkan kemacetan, aksi tak terpuji ini juga membahayakan pelaku tawuran itu sendiri.
Sosiolog dari Universitas Indonesia menyebut tawuran ini bisa terjadi akibat provokator atau sebagai ajang untuk menunjukkan identitas suatu kelompok. Kedua juga bisa karena keresahan gitu ya, memang sudah budaya misalnya gitu ya, budaya di sekolah gitu ya, karena turun-temurun gitu ya, di budaya kekerasan ini diturunkan dari senior ke junior dan sebagainya gitu ya, jadi akan terus berulang gitu. Bisa juga karena memang tawuran ini dalam konteks subkultur tadi itu memang sebuah ritual yang dilakukan oleh kelompok remaja tertentu untuk saling menunjukkan identitasnya. Untuk mencegah terjadinya tawuran, sosiolog meminta aparat keamanan memperketat penjagaan di tempat yang biasa dijadikan tempat tawuran. Orang tua pun tetap memberikan pendampingan kepada anak-anak agar terhindar dari bahaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Gara-gara saling ejek, tawuran pecah lagi di Medan. Informasinya akan hadir bersama rekan saya Aprilia Putri usai jeda berikut.